Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran mengenai pemrograman di Java. Untuk kali ini topik kita adalah array. Array itu sangat sering digunakan ya, sebenarnya adalah kumpulan dari variabel yang bertipe sama yang kita beri satu nama. Nah, ini biasanya disusun array ini. Kalau dilihat mungkin seperti gambar di samping seperti persegi panjang bersusun ya, itu secara konseptualnya, di mana setiap elemen di array ini itu kita beri indeks. Nah, indeksnya dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi indeks tidak mulai dari 1, di Java indeks dimulai dari 0. Oke. Jadi ketika kita ingin mendeklarasikan sebuah array, itu mirip deklarasi variabel, cuma berbedanya setelah tipenya kita beri kurung siku ya. Jadi tipe kurung siku nama variabelnya, nama array-nya, nah itu deklarasi. Nah, instansiasi sebenarnya adalah di mana kita mengalokasikan memori komputer ke variabel tersebut. Jadi variabel tersebut menunjuk ke memori khusus. Nah, instansiasi sebenarnya adalah nama dilakukan dengan nama array sama dengan new. New itu meminta alokasi memori baru untuk sebuah objek. Nah, karena kita belum belajar objek di kelas ini, untuk sekarang mungkin ini saja untuk instansiasi objek seperti itu, pakai new, kemudian tipe, baru kemudian array dengan kurung siku, di mana di dalam kurung siku adalah jumlah elemen di array tersebut yang diinginkan. Apabila ini adalah array yang bisa menyimpan 5 bilangan bulat, maka kita akan tulis int tanda siku, kurung siku, array, my array sama dengan new int dalam kurung siku itu 5. Seperti itu ya contohnya. Nah, contoh yang lain yang kedua ini adalah kita membuat string array bernama kata, di mana bisa mencakup 100 elemen ya. Jadi ketika kita menginstansiasi, kita harus tahu berapa elemen yang kita butuhkan. Nah, nanti di kelas-kelas Anda berikutnya Anda akan bisa melihat cara lain apabila tipe array lain yang dimana Anda tidak perlu harus tahu berapa elemen yang Anda inginkan di awal. Ya. Oke, jadi itu cara array, cara deklarasi dan instansiasi array. Nah, ini sudah kita sentuh tadi, yaitu bagaimana kita mengakses elemen-elemen array ya. Itu dengan indeks. Nah, indeks itu dimulai dari 0 dan ditaruh di dalam kurung siku. Jadi nama array, kurung siku, itu indeksnya. Apabila elemen pertama, berarti kalau di sini nama array-nya adalah int, kurung siku, number, sama dengan new int 5 ya. Berarti array bilang bulat berjumlah dengan elemen 5. Ketika number dalam kurung siku 0, berarti itu saya minta adalah elemen pertama ya. Jadi ini akan mencetak di layar elemen pertama, system.out.println number 0. Nah, selain mengakses, kita juga bisa menggunakan kurung siku untuk memberikan nilai ya. Nah, misalnya contohnya apa? Number kurung siku 0 sama dengan 8. Artinya tolong masukkan 8 ini menjadi nilai di elemen pertama array number ya. Jadi ketika kita system.out.println number 0, itu berikutnya akan mencetak angka 8 karena kita sudah mengganti angka elemen pertama menjadi 8 ya. Nah, kalau dilihat ini ya, karena indeks itu 0, 1, 2, 3, 4 ya, itu sebenarnya ketika kita mengakses array atau kita ingin memberikan nilai ke array, itu sangat cocok itu dipadukan dengan for loop ya. Jadi kalau ingin dengan for loop berarti
kita buat variabel yang berubah itu adalah indeks array-nya. Indeksnya dimulai dari 0 sampai, berarti kalau dimulai dari 0 ukuran array kurang 1 ya. Kalau misalnya array yang dicontoh itu ada 5 bilangan bulat, maka indeksnya dari 0 sampai 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau bisa mengakses array number tadi, itu kita bisa butuh satu informasi, yaitu berapa panjang array. Ya, sebenarnya kita tahu ya ketika kita instansiasi ya. Tapi kalau misalnya Anda ingin codingan Anda lebih bisa mengikuti, kalau misalnya suatu saat Anda ingin mengubah ya array itu jadi 10 dan segala macam, itu sebaiknya Anda menggunakan array titik length ya. Nama array titik length itu akan memberikan Anda berapa elemen di array tersebut. Jadi kalau saya buat for loop di mana saya mendeklarasikan sebuah variabel i dimulai dari 0, dan i ini saya akan bolehkan terus diinkremen, ditambahkan nilainya sampai dia itu tidak selama dia masih lebih kecil dari array.length ya. Kalau array kita di sini number, berarti number titik length ya. Itulah kondisinya kan. I++ itu adalah inkremennya per satu-satu. Jadi ini kita mengakses setiap elemen di array. Nah, sehingga kita tinggal, kalau kita ingin mencetak nilai yang ada di array, sistem titik out titik println number kurung siku i ya. Nah, itu adalah kita mengakses setiap elemen di array. Nah, kalau kita ingin mengganti isi atau nilai array itu sama saja, tetapi kita tidak sistem titik out titik println, tapi kita cukup number kurung siku i sama dengan berapa nilai yang ingin kita masukkan ya. Nah, kalau di sini number kurung siku i sama dengan i, berarti si array ini akan mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, 4. Oke, sekian dulu. Terima kasih.